Syuf'ah itu mengambil hak milik sendiri atas orang lain. Jadi kalau ada orang kerjasama, lah kok bagian kerjasamanya itu dijual atau dipindahkan hak kepemilikannya. Nah maka salah satu dari orang tadi boleh mengambil haknya. Kalau bahasa kerennya tuh akuisisi. Nah jadi barang yang disufahin itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipindahin dari tanah. Kal akori seperti pekarangan, wagoirihi dan juga selainnya. Ya, halaman rumah, pekarangan, ya termasuk tadi ya tanah. Bisa mani dengan harga alladzi waqa'a yang mana berlaku alaihi padanya al-bai'u hukum jual beli. Belum lama tuh mahar masjid. Oh enggak, viral tuh, mahar pakai masjid. Iya masuk. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang umum yang bisa dimuamalahkan, bisa ditransaksikan. Nah, pertanyaannya masjid bisa nggak dijual belikan? Nggak bisa. Jadi kalau mau bahasanya jangan masjid. Saya maharkan dengan bangunan yang nanti akan dijadikan masjid. Sebab kalau masjid itu udah bahasa wakaf. Masjid nggak bisa diperjualbelikan lah. Namanya masjid, musola termasuk ya. Pokoknya kalau sudah diwakafkan statusnya masjid, status musola, udah nggak bisa diperjualbelikan. Mungkin maksudnya dia bangunan seperti masjid, tapi bahasanya jangan masjid. Karena kalau sudah masjid berarti udah diwakafin. Sementara mahar itu nggak boleh sesuatu yang diwakafkan. Kirot itu bagi hasil dalam perdagangan. Kalau dalam istilah perbankan namanya mudarobah. Orang yang bekerja, ya, dia nggak menanggung beban kerugian illa kecuali biudwanin karena sebab cerobohnya dia. Jadi si pekerja nggak bisa dimintain pertanggungjawaban kalau seandainya ada kesalahan atau kerugian. Ya, misalnya si A sama si B tadi ya, kerjasama bikin warung, si C ditunjuk. Rugi, nggak bisa si A sama si B ini nuntut. Wah kamu sih jualan kerupuk, ampem deh tuh, kagak ada yang beli. Kamu sih jualan roti, lah kan yang jual si A sama si B. Nah si C mah tinggal nungguin warung doang. Ya, jadi kalau ada kerugian si C nggak bisa dituntut, kerugian tetap ada pada si A dan si B. Si C mah tetap digaji. Ya, nah ini kasus ke sekarang nih banyak nih, maaf saya market. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih terkait tentang muamalah atau transaksi. Faslun adapun fasal selanjutnya ada fasal wa syuf'atu adapun syuf'ah. Ini mungkin asing nih istilah ini ya. Jadi kalau dalam fikih syuf'ah itu mengambil hak milik sendiri atas orang lain. Jadi kalau ada orang kerjasama, lah kok bagian kerjasamanya itu dijual atau dipindahkan hak kepemilikannya. Nah maka salah satu dari orang tadi boleh mengambil haknya. Kalau bahasa kerennya tuh akuisisi. Makanya kalau bukan orang bank nggak ngerti ya. Gampangnya gini. Jadi seandainya kita beli satu tanah patungan, gampangnya saya lah gitu ya. Saya Mas Gianto beli tanah patungan, tanahnya 1000 meter misalnya, dengan harga misalnya 500 juta. Patungan belinya nih, saya 250, Mas Gianto 250.
Nah satu ketika Mas Gianto ngejual ke Pak Haji Idris misalnya, tanpa sepengetahuan saya. Emang dia punya hak dalam hal ini. Ya tapi kalau dia mau ngejual, dia wajib ngasih tahu orang yang diajak berserikat. Jadi dia harus ngasih tahu saya dulu, nggak boleh main jual. Karena pas kita beli pun bareng. Jadi kalau mau dijual juga harus bareng-bareng. Nah tanpa sepengetahuan saya dijual ke Pak Haji Idris. Nah maka kemudian saya bisa nagih kepada Mas Gianto dan saya bisa minta nih. Nah itu namanya syuf'ah. Ya mungkin kalau orang lain jarang seperti itu Pak, tapi kalau saudara bisa jadi. Kan nggak sedikit adik kakak patungan beli tanah, iya kan? Nah supaya nggak kemana-mana gitu, berarti gitu. Dia supaya kita kumpul keluarga nih, gabung deh beli tanah bareng. Nah di tengah jalan adiknya apa kakaknya main jual aja. Lah gimana ceritanya lah, kita jadi bertetangga sama orang lain. Tadinya pengen bertetangga sama saudara, ya kan? Akhirnya jadi bertetangga sama orang lain. Paham ya? Nah itu menarik hak kita, menarik hak tersebut namanya syuf'ah. Nah sekarang kita bicara ini dulu. Wa syuf'atu dan adapun syuf'ah ya, itu wajibatun tetap bil khulqati dengan sebab percampuran dunal jiwari, bukan karena berdampingan fima di dalamnya. Yang kosimu yang mana dapat terbagi dunama, bukan pada sesuatu la yang kosimu yang tidak bisa dibagi. Jadi kasus syuf'ah ini itu hanya bisa untuk hal yang bisa dibagi, bukan untuk hal yang tidak bisa dibagi. Kayak tadi tanah tuh, kan tanah bisa dibagi ya, separuh-separuh. Ya misalnya belinya sehektar, ya udah sarang setengah-setengah gitu. Nah tapi kalau barang yang tidak bisa dibagi, maka nggak bisa disyuf'ahin. Misal apa? Ada orang patungan beli tasnya satu, merek ternama lah gitu ya. Harganya misalnya 1 juta, nah patungan 500.000. Nah yang kayak gini nggak bisa disyuf'ahin. Kenapa? Karena barangnya cuma satu, nggak mungkin dibelah dua, ya rusak tasnya dibelah dua. Ya. Atau beli sepatu, ya beli sepatu sebelah, karena dia nggak bisa. Kalau mau dipakai gantian, seminggu kita, seminggu orang lain gitu. Tas juga begitu ya. Motor. Nah motor sama tuh. Nah ini kasus di sini syuf'ah di sini adalah sesuatu yang bisa dibagi. Ya umumnya tanah biasanya. Nah ini hal sepele Pak ya, tapi kadang-kadang bisa jadi berantem loh. Ya, dulu saya pernah dapat kasus ya, namanya Ustadz suka ditanyain. Jadi ada orang beli tanah, ya katakan misalnya 300 meter lah. Dia patungan nih berdua nih, pengen dibangun, dua-duanya pengen dibangun 150. Jadi ini orang berdua ini sepakat masing-masing ngibahin tanah 2 meter buat jalan. Nah jadi di tengah-tengahnya itu, jadi gampangnya gini ya. Nah ini dibeli tanah nih 300 meter nih, 150. Tengah-tengahnya mau dihibahin buat jalan, masing-masing 2 meter 2 meter. Paham nggak sih deh ya? Nah, ya saya katakan si A lah. Si A ini ngebangun duluan, ya dibangun sama dia. Jadi saya itu 2 meter tuh buat jalanan. Lah si A nih, giliran si B ngebangun malah dipepetin. Wah itu runyam itu urusan Pak. Nah, alasannya ngomongnya lah sampai salah sendiri kita pegang dipepetin. Lah kan kita perjanjiannya dulu pengen buat jalan. Lah kalau kayak gini rugi saya, hitungannya gitu kan. Ini orang udah bikin fondasi, ngadu tuh ke saya tuh, gimana nih Pak Ustadz hukumnya? Ya sesuai kesepakatan dulunya gimana? Ya. Ini orang bahasanya tanah nemu lagi ngomongnya, tanah nemu ini, lah istilah dari mana itu tanah nemu? Saya juga baru tahu itu. Jadi ngomongnya tanah nemu ini, udah saya bangun sekalian. Nah, ini kasus nih, ya. Akhirnya pas dia nanya sama saya bilang awal perjanjiannya gimana? Kalau awal perjanjiannya sama-sama mau menghibahkan 2 meter buat jalan, ya sama-sama sepakat dong. Kalau emang mau dihabisin, ya dihabisin juga. Gitu. Lalu terus gimana kalau saat ini terlanjur nembok ibaratnya? Ya udah terserah, mau dibongkar bangunannya, dibikin jalan seperti kesepakatan 2 meter, atau pilihan kedua bayarin tanahnya. Ya tambahin duitnya ke dia tuh, yang si A tadi tuh, yang udah terlanjur jadi rumahnya nyisain
2 meter. Ya nggak tahu keterusannya, saya nggak tahu. Pokoknya saya ngasih tahu solusinya begitu. Nah yang kedua, wa fi kulli ma, dan pada setiap sesuatu, maksudnya barang tadi, la yunqalu, tidak bisa dipindah, minal ardi, dari tanah. Nah jadi barang yang disufahin itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipindahin dari tanah. Kal aqori, seperti pekarangan, wa ghairihi, dan juga selainnya. Ya, halaman rumah, pekarangan, itu termasuk tadi ya, tanah. Bisa mani, dengan harga alladzi waqa'a, yang mana berlaku alaihi, padanya, al-bai'u, hukum jual beli. Nah jadi yang ketiga, syarat dari sumpah tadi itu juga harus berlaku harga yang sesuai dengan jual beli. Artinya secara umum bisa ditransaksikan ya. Kalau barang yang nggak bisa ditransaksikan, maka otomatis nggak bisa dijadikan syuf'ah. Misal barang warisan ya, atau barang wasiat yang belum diterima sama ahli waris. Ya ada orang, kemungkinan dia dapat warisan, cuman bapaknya ini belum mati nih. Ya, kemungkinan dia dapat warisan tanah 1 hektar misalnya. Dia udah ngomong sama orang, besok kita bangun minimarket ya. Orang tanahnya belum didapat. Ya, emang ada kemungkinan itu tanah jadi milik dia. Cuman untuk saat ini kan belum jadi milik dia. Nah itu nggak boleh diomongin kayak gitu. Jadi barang tersebut harus bisa ditransaksikan secara secara jual beli, secara muamalah. Ya, walaupun barangnya sudah ada tapi belum dalam kepemilikan dia, maka gugur tuh. Nggak bisa orang tersebut menggunakan syuf'ahnya. Wahia, adapun dia, ya syuf'ah itu alal fauri, disegerakan atau secara langsung. Nah jadi kalau kita pengen syuf'ah, ya kita pengen ngambil tuh hak kita, wah ternyata dijual sama orang lain, misalnya gitu ya, maka kita harus segera, harus buru-buru. Fa'in akhoroha, maka jika menundanya, ma'al kudroti, dengan adanya kemampuan, alaiha, padanya, kalau kita nunda-nunda, tahun depan aja deh tagihnya, maka batallah syuf'ah tersebut. Jadi kalau udah kelamaan kagak bisa nagih. Nah ini penting juga nih. Jadi kalau udah tahu ternyata kesepakatan kita dilanggar, buru-buru kita langsung nagih. Ini gimana nih jadinya nih? Mau diterusin gak kesepakatan kita? Apa bikin baru? Misalnya gitu ya. Nah kalau nggak buru-buru, ditunda bulan depan, ditunda tahun depan, maka batal syuf'ahnya, kita nggak bisa nolak. Maka yang terjadi seperti itu. Nah, gitu ya, sesuai dengan transaksinya dia. Wa idza tazawwaja, dan ketika menikah, ada orang menikah imro'atan, akan seorang perempuan, ala syiqsin, atas bagian pekarangan ya, atau halaman rumah ya, sebagai mahar, akhodahu, maka boleh mengambilnya, boleh mengambil asyafi'u, orang yang bersyuf'ah ya, bimahril misli, dengan mahar misil. Mahar misil itu mahar yang standar orang. Misalnya ada kasus pernikahan, ada orang mas kawinnya atau maharnya pakai suatu tanah, dalam hal ini contohnya pekarangan ya, yang mana dimiliki berdua. Jadi ada pekarangan, gampang gitu ya, ada halaman, ada tanah ya 100 meter lah gampangnya gitu ya, punya si A, punya si B. Lah si A ini kawin, dijadiin mahar. Nah ini kan berarti kan kepemilikannya pindah Pak. Iya kan, itu sama aja ngejual sebetulnya, cuman bahasanya mahar gitu ya. Nah maka dalam hal ini si orang tadi boleh menggantinya dengan mahar misil. Apa tuh mahar misil? Mahar misil itu mahar yang sesuai dengan adat. Nah ini kalau mahar misil ada 2 pendapat ulama. Satu, disesuaikan adat daerah tersebut. Pendapat kedua, disesuaikan dengan adat dalam keluarga tersebut. Ya, jadi seandainya nih ada orang adatnya di satu kampung maharnya 5 gram emas. Ya emang kalau mahar sih nggak bisa jadi standar ya, cuman umumnya. Ini di umumnya di RW 7 misalnya gitu ya. Di RW 7 orang kalau kawin maharnya apa? Oh, cincin emas 5 gram misalnya. Nah, itu disebut mahar misil. Maka bisa diganti dengan mahar misil.
yaitu emas berupa 5 gram. Ya, ini pendapat yang pertama. Kalau pakai adat penduduk setempat. Nah, pendapat yang kedua disesuaikan bukan adat penduduk setempat, tapi adat sebuah keluarga yang dinikahin. Misalnya dia punya kakak, dulu kakaknya dinikahin maharnya berapa? Oh, kakaknya dulu 10 gram. Terus yang kedua berapa kakaknya? Yang kedua 20 gram misalnya gitu. Ya udah, ambil tengah-tengah 15 gram. Nah, itu namanya mahar misil. Kalau masih bingung ya, mahar misil itu mahar yang nggak ditentukan harganya, mahar yang nggak ditentukan barangnya, itu namanya mahar misil. Ya. Jadi misalnya ya, ada orang nikah, ya, dengan mas kawin rumah. Ya, dia punya tanah pengen dibangun rumah, terus kemudian dijadiin mahar. Ngomongnya rumah bukan tanah. Nah, itu nggak jelas nih. Maka jatuhnya mahar misil. Nikahnya mah sah. Nikahnya sah. Nikah mah nggak pakai mahar aja sah, Pak. Jadi mahar itu bukan rukun nikah, tapi syarat nikah. Ya, jangan gagal paham. Tapi kalau dia sudah disetubuh, maka wajib bayar mahar mas kawin ya, mas kawin sepenuhnya. Jadi ada kata nih, ini gampangnya nih. Saya contoh secara ekstrim. Ada orang datang dinikahin tanpa mahar. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulan binti Fulana. Nggak pakai mas kawin ini, tunai enggak. Langsung aja tuh, saya terima nikahnya anak bapak Fulan binti Fulana. Itu sah, nggak disebutin maharnya. Cuman nanti kalau sudah hubungan badan wajib bayar mahar. Nah, pertanyaannya kan mahar nggak disebutin, bayarnya pakai apaan? Nah, itu yang disebut dengan mahar misil. Maka yang dibayarkan adalah sesuai dengan adat dari kampung tersebut atau adat dari keluarganya. Jadi mahar misil itu gunanya banyak ya. Salah satunya tadi mahar yang tidak jelas. Insya Allah nanti kita bahas di bab nikah ya. Ini mas saya beri contoh karena sesuai syuf'ah aja. Nah, kita balik lagi nih ke syuf'ah nih ya, masalah syuf'ah tadi. Jadi kalau ada orang kok mas kawinin satu pekarangan yang dia punya berdua atau bertiga atau komunitas lah ya, intinya lebih dari satu, lalu dijadikan mas kawin, maka boleh diganti dengan mahar misil. Jadi mahar itu memang nggak termasuk rukun nikah, nggak ada rukun nikah mahar. Rukun nikah tuh 5. 1 pengantin laki-laki, 2 ijab, qabul, wali, 5 saksi. Ya, pengantin perempuan aja bukan termasuk rukun, jadi pengantin yang nggak ada nggak masalah. Ya. Pengantinnya ada di Australia misalnya gitu ya, orang tuanya nikahin di sini, ya sah, nggak ada masalah. Ya, yang penting masih hidup aja. Nah, kalau mati baru nggak boleh. Atau pakai video call. Wah, kalau zaman sekarang udah keren-kerenan, diumpetin dulu. Nah itu kalau yang bodoh suka nanyain perempuannya mana perempuannya. Nah, itu blow on, nggak pernah ngaji itu. Ya orang kagak ada kewajiban kok. Ya, cuman ya saya juga kurang setuju dengan model kayak gitu. Bahasa kayak gitu kan kasihan yang awam maksudnya. Iya kalau yang belajar nggak ada masalah. Kalau yang awam kan namanya orang bodoh, dia nggak ngerti, kok nggak ada perempuannya nih, takutnya jadi fitnah. Ya kan? Kan banyak sekarang nikahan lakinya doang sama bapaknya. Perempuannya diumpetin dulu. Ntar kalau udah nikah baru perempuannya dikeluarin. Ya sebetulnya secara syariat emang yang bener begitu. Cuman kalau kayak gitu ntar timbul fitnah. Kan ada omongan orang bahaya maksudnya gitu. Jadi pinter harus bijak. Ya pinter itu kagak cukup, juga harus bijak. Ya kalau emang nggak menyalahi syariat, ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa dihadirkan juga nggak masalah kok. Nggak wajib diumpetin, nggak wajib dihadirkan. Jadi nanti dikembalikan kepada adat. Ya. Nah jadi secara rukun sebetulnya nggak ada kewajiban untuk mahar. Mahar itu adalah syaratnya nikah. Kalau syarat nikah iya, mau ngelamar kita harus ngomong, mas kawinnya apa? Saya mau mengasih mas kawin cincin emas 20 gram. Nah itu mahar. Nggak dibawa pun nggak ada masalah. Pas nikah nggak dibawa, ketinggalan. Ya udah biarin aja, sebutin aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mahar itu baru wajib dibayarkan ketika setelah hubungan badan. Ya. Nah kalau ini yang ngutang gimana tuh? Kan ada pernah tuh mahar tuh ngutang. Ya pokoknya kalau habis hubungan badan itu wajib dibayar lagi. Oh ini sih sampai
bercerai lagi mana bercerai lagi gak dibayar. Ini di kampung ada di kampung Niat ngemplang itu, niat ngemplang. Niat ngemplang. Jadi intinya mahar itu kalau sudah hubungan badan wajib dibayar. Zaman sekarang tadi kayak pagi tuh emang kasus kayak gini tuh nggak sedikit ya. Kadang orang aneh-aneh. Belum lama tuh mahar masjid. Oh nggak viral tuh mahar pakai masjid. Iya masuk. Coba kira-kira sah nggak kawin ini? Artis tuh, Iya. Sah kenapa sah? Gimana? Apa namanya? Mahar kan apaan aja? Mahar apaan aja? Ya tadi kayak rumah gitu kan nggak masalah juga. Yang penting udah jadi. Kebo. Hah? Kalau apa aja berarti kebo juga bisa dong. Kucing kan apa aja katanya. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang umum yang bisa dimuamalahkan, bisa ditransaksikan. Itu yang bisa dijadikan mahar. Ya. Makanya masjid. Nah, pertanyaannya masjid bisa nggak dijual belikan? Nggak bisa. Jadi kalau mau bahasanya jangan masjid. Saya maharkan dengan bangunan yang nanti akan dijadikan masjid. Sebab kalau masjid itu udah bahasa wakaf, masjid nggak bisa diperjualbelikan lah. Namanya masjid, musola termasuk ya. Pokoknya kalau sudah diwakafkan statusnya masjid, status musola, udah nggak bisa diperjualbelikan. Mungkin maksudnya dia bangunan seperti masjid, tapi bahasanya jangan masjid. Karena kalau sudah masjid berarti udah diwakafin. Sementara mahar itu nggak boleh sesuatu yang diwakafkan. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang bisa dimuamalahkan. Kalau nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa dimuamalahkan, nggak bisa ditransaksikan, maka nggak boleh. Masjid otomatis sudah diwakafkan, namanya masjid. Maka dia nggak bisa dijadikan mahar. Oh, sekarang keren-kerenan dengan mahar surat Ar-Rahman. Bisa mengajarkan dengan surat Ar-Rahman, bukan dibaca. Nah ini salahnya. Kan mengajarkan terus mengambil upah itu juga termasuk transaksi, Pak. Mengajar terus mengambil upah dari sesuatu yang diajarkan itu juga transaksi, itu muamalah, Pak. Ngaji Larno nih ngajar sekolahan dapat gaji, itu transaksi, itu muamalah. Saya ngajar di sini, ya, dapat amplop. Nah itu juga transaksi muamalah, boleh. Makanya dimaharkan juga boleh. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulan binti Fulana dengan mas kawin surat Ar-Rahman. Boleh, tapi syaratnya lu harus ngajarin dulu. Dan kalau sudah hubungan badan kok belum ngajarin, ngutang. Wah, repot lah tuh. Bahaya. Nah iya, itu kalau surah Ar-Rahman doang, kalau Quran. Nah, saya nikahkan kamu dengan Al-Quran 30 juz itu bayangin. Nah, repot kan? Iya, makanya gak usah ada aneh. Orang Nabi aja ngajarin sahabat, ya kan, yang nggak mampu. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Tuh depan tuh cari. Nah, ada besi-besian apa-apa segala macam bawa sini. Dia nemu tuh. Kalau bahasa kita baut. Nah, nemu baut besi. Adanya ini doang Rasul. Ya udah jadi mas kawin. Selesai. Orang sekarang enggak gaya-gayaan. Dia nggak tahu konsekuensinya. Itu kalau surah Ar-Rahman pas dibacanya benar. Kalau salah, Siap ya? iya. Lah karena saya nggak sedikit tuh Pak diundang tuh kayak gitu ya. Kejadian kayak gitu diundang lah kan kalau orang yang keder Pak. Ya mungkin kalau pas baca biasa dia apal Ar-Rahman gitu ya. Alam Al-Quran dan seterusnya. Ntar kalau udah mulai Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, banyak banget itu. Gerogi hilang, ketinggalan aja satu. Lah yang lebih kasihan lagi penghulunya nungguin. Waduh kadang-kadang juga orang nggak ini juga kasihan juga saya bilang. Penghulunya dibayar berapa? Nah kan dia harus nikahin tempat orang lain. Sementara mas kawinnya surah Ar-Rahman dibaca Pak di situ. Ayat 1 sama 2 itu. Kalau 2 ayat dong mendingan sampai habis. Nah, jadi mahar itu harus sesuatu yang bisa ditransaksikan, bisa dimuamalahkan. Nah, makanya ketika barang tersebut masih ada kaitannya dengan orang lain, maka diperbolehkan tadi di sini dengan mengambilnya sesuai dengan mahar misil. Apa itu tadi mahar misil? Mahar yang disesuaikan dengan adat. Nah, nanti ada 2 ya, adatnya keluarga atau adatnya masyarakat.
Kalau keluarganya udah pada nikah ya bisa pakai adatnya keluarga. Dulu kakaknya dinikahin misalnya dengan mahar 20 gram emas. Terus ada kakak yang kedua 25 gram emas, bisa gitu ya. Nah itu bisa tuh. Tapi kalau dia nggak punya kakak, anak tunggal, ya mau nggak mau nanti pakai adat mas ya, kakak. Udah masyarakat di sini berapa? 5 gram. 5 gram misalnya, udah jadinya 5 gram. Ya. Wa in kana, dan juga jika adanya apa asyufa'u, syufa'a ya, orang yang bersyuf'ah jamaknya. Orang yang bersyuf'ah itu jama'atan, berkelompok, istahaquha, maka berhaklah mereka memilikinya ala qadril amlaki, sesuai kadar kepemilikannya. Nah kalau yang syuf'ah itu banyak, maka mereka berhak akan syuf'ah tersebut sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau tadi kan saya contohin cuma 2 ya, 2 orang yang berserikat. Nah seandainya 3, 4, ada 4 orang nih beli tanah bareng. Lah di antara 4 orang tadi dijadiin mas kawin, ditransaksikan. Nah maka 3 orang yang lainnya itu boleh nuntut. Gimana enaknya lah. Faslun, pasal selanjutnya, walil kirodi, yaitu dengan akad kirot. Nah ini istilah-istilahnya aneh pasti nih. Orang nggak pernah ngaji kan, taunya apaan, taunya jual beli doang. Padahal jual beli itu bentuknya banyak. Nah, ya. Nah, apa tuh kirot? Kirot itu bagi hasil dalam perdagangan. Kalau dalam istilah perbankan namanya mudarobah, ya, investasi kalau bahasa kita ya. Nah, gampangnya gitu. Nah, kirot ini itu arba'atu syara'ito, ada 4 persyaratan. Kalau kita mau pakai sistem kirot. Yang pertama, ayakuna, adanya kirot tadi itu ala nabdin, atas mata uang, minad darorimi, berupa dirham wadanamiri, dan juga dinar. Maksudnya adalah 1 mata uang. Jadi andai kata kita kerjasama sama orang Australia, ya sepakatin ini pakai kurs apa nih? Pakai duit apa? Dolar Australia apa pakai duit rupiah. Kalau kita bisnisnya sama orang Amerika, dia udah pakai dolar Amerika apa pakai rupiah. Jadi harus kesepakatan 1 mata uang. Nggak boleh kita pakai uang Indonesia dia terus pakai dolar, karena nanti kursnya berbeda. Ya bisa jadi untuk saat ini iya, misalnya $1 15.000. 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu, jangan-jangan dolarnya berubah, mata uang kita misalnya turun harganya. Nah khawatirnya nanti ada hal-hal yang harus dibagikan, misalnya pembagian hasil, atau misalnya di tengah jalan mau dibubarin, ya itu ngebaginya susah, yang $1 yang Rp1, ya. Tapi kalau sama-sama dolar, sama-sama rupiah itu nggak gampangnya. Nah itu syaratnya kalau ada orang mau kirot, ya kirot itu tadi melakukan sistem bagi hasil ya dalam perdagangan. Terus selanjutnya wa ayyadana, memberi izin Rabbul mali, pemilik harta, lil amili, pada pekerja, fit tasorufi, dalam mentasorufkannya, maksudnya dalam mengelolanya, mutlakon, secara mutlak bebas, aufima, atau pada perkara layan kotiu, yang tidak terputus wujuduhu, adanya perkara tersebut, goliban, secara umum. Nah ini syarat yang kedua. Andai kata ada orang yang dalam transaksi bersamanya tadi, ya buat bagi hasil tadi, menggunakan pekerja, ya menggunakan orang lain yang ditunjuk untuk tasoruf, ya untuk mengelola bisnisnya, maka dua-duanya ini, kalau 2 orang, kalau 3 orang ya 3 orang, 4 orang dan seterusnya, itu harus sama-sama sepakat atas orang yang ditunjuk. Jadi nggak boleh salah satu dari dia nggak setuju. Jadi katakan ada 2 orang, gampangnya nunjuk nih si A untuk kelola, ya udah bikin warung, gampangnya gitu ya. Si A sama si B nih yang modal, terus dia nunjuk si C, gampangnya gitu. Si A sama si B patungan, dia tunjuk si C untuk jaga warung. Nah A dan B ini harus sepakat bahwa dialah yang menjaga warungnya. Ya nggak boleh si A nya setuju, si B kagak. Wah si A itu mah enak, masih saudara ente, saya kan nggak ada hubungan sama dia, tadi korupsi lagi. Nah karena ada yang nggak setuju maka nggak bisa. Ini kalau 2 orang, kalau 3 orang juga begitu sama ya.
3 orang ke 4 orang, 5 orang, pokoknya ketika melakukan satu perserikatan, satu kerjasama dalam hal ini bagi hasil dalam perdagangan, maka orang yang ditunjuk untuk mengelola, ini skup kecil aja, misalnya warung, toko, harus sama-sama disepakati. Kalau di istilah PT nanti ada komisaris, ya kan? Nah, komisaris pemegang saham, nah, harus sama-sama setuju, direkturnya siapa? Kalau nggak setuju ya nggak bisa, harus dipecat, ganti direktur baru yang sama-sama disetujui. Nah, gitu. Terus yang ketiga, wa ayastarito, dan kemudian dipersyaratkan lahu baginya juz'an dengan bagian makluman yang diketahui minarihi dari keuntungannya. Nah, syarat yang ketiga, masalah keuntungan ya tentunya termasuk kerugian, itu harus sama-sama diketahui. Bahasa sekarang kerennya transparan, ya. Jadi nggak boleh kalau kita kerjasama main umpet-umpetan. Hasilnya berapa, ya, untung ya bilang segitu, kalau rugi ya bilang segitu. Jangan giliran rugi ngomong-ngomong, giliran untung dieman. Nah, nggak boleh. Nah, ini bisnis seperti itu ya. Jadi Islam itu udah mengatur bisnis pun nggak boleh sembarangan. Kalau kita bareng-bareng harus sama-sama ngomong, harus sama-sama jujur. Karena emang intinya kalau dagang atau bisnis bareng itu kan kejujuran, ya. Jangan main umpet-umpetan, ya. Jangan main uler-uleran. Nah, itu nggak boleh. Terus yang keempat, wa ala yuqaddaro, dan tidak membatasi bimuddatin dengan waktu. Maksudnya dibatasi dengan waktu itu bagi hasil di sini, perdagangan di sini terus continue sampai nanti waktu yang ditentukan, dalam artian sudah tidak lagi bekerja sama. Jadi misalnya warung gampangnya gitu ya, ini skup kecil aja. Skup kecil bikin warung, ya. Nggak boleh kita ini warung sampai tahun depan ya, nggak boleh. Ya udah jalanin aja terus, untungnya berapa. Kalau mau nambah barangnya tambahin barang gitu. Sampai nanti kalau emang mau diberhentiin ya tutup sekalian. Jadi nggak ada batasan kita bikin warung ini kerjasama 3 tahun ya, 4 tahun ya, nggak ada. Ya, jadi nggak ada istilah kesepakatan seperti itu kalau untuk kirot, karena statusnya bagi hasil. Ya tentunya dengan dipotong nanti buat bayar pekerja ya. Ini kalau untuk pribadinya dia bagi hasil. Nah ini kalau untuk kirot dia tidak ada pembatasan dari sisi waktu. Lalu kemudian wala domana, dan tidak juga menanggung alal amili atas amil, maksudnya orang yang bekerja, ya dia nggak menanggung beban kerugian illa kecuali biudwanin, karena sebab cerobohnya dia. Jadi si pekerja nggak bisa dimintain pertanggungjawaban kalau seandainya ada kesalahan atau kerugian. Ya, misalnya si A sama si B tadi ya, kerjasama bikin warung, si C ditunjuk, rugi, nggak bisa si A sama si B ini nuntut, wah kamu sih jualan kerupuk, ampem deh tuh, kagak ada yang beli. Kamu sih jualan roti, lah kan yang jual si A sama si B, lah si C mah tinggal nungguin warung doang. Ya, jadi kalau ada kerugian si C nggak bisa dituntut, kerugian tetap ada pada si A dan si B, si C mah tetap digaji, ya. Nah ini kasus ke sekarang nih banyak nih, maaf, saya suka dapat omongan soalnya dari orang-orang minimarket, ya. Yang namanya toko, Pak. Kalau ada barang hilang, didenda gitu ya, dipotong gaji, ntar totalan bulanan. Jadi misalnya gajinya 5 juta, buat bayar barang hilang itu bisa sampai 1 juta. Itu zaman sekarang tuh minimarket swalayan ya, toko-toko seperti itu. Padahal kalau pakai hukum Islam nggak bisa. Karena kalau kirot itu bebannya ada pada pemilik, ya bebannya itu ada pada yang punya, gitu. Jadi andai kata misalnya satu minimarket, satu swalayan ada kehilangan barang, maka yang dituntut keamanan, jangan pekerja. Tekan keamanan ini kok bisa hilang? Ya kalau di gudang ya kepala gudangnya, kenapa kok bisa hilang barangnya? Nggak bisa nuntut pekerja, lah kasir, ya pelayan-pelayan lain disuruh patungan buat nutupin kekurangan yang rugi tadi itu. Udah kagak bisa, gimana ceritanya? Ini nyalain hukum Islam juga sebetulnya, bukan cuma nyalain hukum negara ya, nyalain hukum Islam. Cuma kan pengusaha kagak mau tahu. Nah jeleknya pengusaha di situ. Pengusaha kagak mau tahu, pokoknya gua untung. Lo barang hilang, barang rusak, barang segala macam, lo yang ganti. Tanggung jawab. Makanya kasihan orang-orang yang kerja di minimarket, di swalayan ya.
di toko-toko segala macam. Padahal kalau secara hukum nggak bisa, dia nggak bisa dikenakan seperti itu. Lalu tugas dia cuma ngejaga kok, ya. Karena tugas dia ngejaga, bukan bagian dari orang yang diajak kerjasama, orang yang diajak bagi hasil. Beda halnya misalnya si A sama si B nih, si A sama si B kerjasama nih kirot, ya. Terus si A yang jagain. Nah, baru kalau ada kesalahan si A tanggung jawab, atau sebaliknya si B yang jagain, maka si B tanggung jawab. Lah ini kan sama-sama nyuruh orang, maka orang itu nggak bisa dikenakan beban tanggung jawab, gitu. Makanya di sini sebutin kecuali atas kecerobohan, kecuali ceroboh, misalnya dia jualan piring gitu ya, dijatuhin sama dia, nah itu kan ceroboh, itu ganti. Tapi kalau hilang udah tahu hilang dari mana, atau tadi kalau warung namanya roti kan ada buluknya. Lah gimana ya tahu lah, saya kan cuma nungguin warung, Pak. Masa gara-gara roti kagak laku saya dipotong gajinya? Kan tidak masuk akal ya. Paham maksudnya ya? Itu kan salah si A si B sendiri. Udah tahu roti bisa kadaluarsa, ngapain dijual? Lah kan si C mah cuma nungguin warung doang, ngejedok, ada yang beli dilayanin, nggak ada yang beli dibengong. Nggak bisa dipotong gajinya gara-gara kenapa ini roti kagak laku-laku lah, apa urusannya? Paham maksudnya ya? Nah, makanya sembarangan. Wa idza hasala, dan jika terjadi ribahun untung, wa khusranun dan kerugian, maka jubiro, ditutuplah al khusranu kerugian tadi birribahi dengan keuntungan. Jadi andai kata ada kerugian, maka wajib menutupnya dengan hasil keuntungan. Ini mah umum. Jadi andai kata ruginya 50.000, emangnya gitu ya. Lah dia punya untung 1 juta, sebelum bagi hasil tutup dulu. Tutup dulu kerugiannya 50.000. Berarti yang untung 1 juta tinggal 950, baru deh dibagi kita berdua sama buat pekerja, gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.